Sobatku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tidak bisa mengontrol emosi. Dan emosi ini bisa naik turun. Emosi ini naik turun. Jadi emosi seperti ini apabila Anda tanpa disadari, tanpa kesadaran, Anda memiliki energi khodam pendamping yang berenergi besar dan positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Sebelumnya, marilah kita memuja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan pengertian atau pengetahuan tentang tanda-tanda orang yang memiliki khodam pendamping berenergi besar dan positif. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, di dalam orang melakukan ahli kespiritualan atau orang-orang yang suka melakukan sesuatu amalan-amalan, ini khusus bagi orang yang suka hal-hal yang gaib atau yang mistis. Kadang kita itu mau merasakan energi di dalam tubuh kita itu energi kecil atau energi besar. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah nanti apabila Anda di dalam diri Anda mengalami tanda-tanda sebagai berikut, itu adalah tanda-tanda khodam pendamping yang berenergi besar. Tetapi rata-rata tanda ini nanti yang akan saya ceritakan atau saya kasih tahukan kepada Anda, itu bagi Anda yang tidak mengetahui benar-benar energi di dalam tubuh kita atau energi di dalam diri sendiri. Ini yang pertama. Yang pertama adalah memiliki emosional yang labil. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tidak bisa mengontrol emosi. Dan emosi ini bisa naik turun. Emosi ini naik turun. Jadi emosi seperti ini apabila Anda tanpa disadari, tanpa kesadaran, Anda memiliki energi khodam pendamping yang berenergi besar dan positif. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah biasanya mengalami rasa takut di tempat hal-hal yang tertentu. Biasanya begini, dalam keadaan kita, entah itu di rumah kita sendiri, di rumah kerabat, saudara, entah di kantor, entah itu di perjalanan. Nah, seperti itu, kita itu tanpa disadari di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, itu merasa seolah-olah di tempat ini kok saya merasakan takut, atau merasakan ada getaran yang tidak nyaman, tidak enak. Dan energi itu di dalam dada itu merasa kayak ada yang ingin mendorong, kayak dak seperti itu. Itu juga semuanya tanpa disadari, dengan tiba-tiba. Dan yang ketiga adalah kita itu sering hilang kendali dalam keadaan marah. Dan yang satu ini, yang namanya hilang kendali dalam keadaan marah, itu hampir sama dengan emosi yang labil. Tetapi yang namanya hilang kendali itu biasanya tiba-tiba di waktu kita, pikiran kita, kefokusan kita itu tidak merespek dengan baik atau tidak merespon dengan baik. Nah, seperti itu tiba-tiba kita itu marah dengan marah secara mendadak, dan marahnya itu tidak terkendali, seolah-olah itu bisa
entah itu apa yang ada di depan, mau dihantam saja, begitu. Itu kemarahan yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang keempat adalah biasanya sering kerasukan. Tetapi kerasukan ini biasanya bukan kerasukan hal-hal yang buruk atau hal-hal negatif. Biasanya kerasukan itu di waktu Anda, entah itu Anda sudah berkeluarga atau Anda sudah masih gadis atau masih lajang, masih. Jadi di dalam pikiran Anda itu merasa berat, entah itu merasa pusing, banyak masalah, intinya seperti itu. Terus secara tiba-tiba Anda itu di luar kesadaran Anda itu kerasukan. Tapi kerasukannya itu tidak kerasukan hal-hal yang buruk atau kerasukan hal-hal yang negatif. Jadi kerasukannya itu begini, seolah-olah yang masuk itu, entah itu khodam leluhur, entah itu khodam waliullah, entah itu khodam macan, entah itu khodam naga, harimau, khodam ular. Tetapi di waktu kerasukan itu sendiri seolah-olah menjaga yang ada di dalam tubuh ini, merasa kasihan. Seperti itu tanpa disadari pula. Dan yang kelima itu biasanya pikiran itu selalu kacau. Jadi apabila sobat-sobatku dimanapun Anda berada, di waktu memikirkan hal-hal sesuatu tentang kehidupan, pikiran Anda itu selalu kurang fokus, selalu kacau, tetapi kacaunya itu memberikan dampak energi yang baik. Misalnya begini, seumpama kita di dalam keluarga atau di dalam pembelajaran atau di dalam usaha, seolah-olah kita mengalami sedikit ganjalan, entah itu di dalam ganjalan di dalam keluarga atau bisnis, pikiran kita itu ngekacau, terus ngeblank, bisa dikatakan down. Nah, di dalam pikiran seperti itu tetapi membuat dampak baik di dalam tubuh kita agar bisa santai, bisa tenang, bisa istirahat. Nah, tanda-tanda seperti itu di dalam diri Anda itu dikuasai oleh khodam pendamping yang berenergi besar dan positif. Jadi tanda-tanda seperti ini apabila sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang tidak mengetahui dan yang belum tahu, apabila ingin mendalami, ingin mengetahui energi yang ada di dalam tubuh Anda, silahkan cari guru yang bisa membimbing dengan baik. Insya Allah kalau kita dalami, kalau kita gunakan dengan baik, nanti insya Allah khodam pendamping itu akan berguna bagi si pemiliknya. Nanti bisa membantu dengan sendirinya dengan baik. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan pengertian sedikit ini, bagi saudara-saudaraku yang belum tahu atau yang belum mengetahui sama sekali tetapi merasakan energi-energi seperti ini, insya Allah tanda-tanda di dalam tubuh Anda ada khodam pendamping yang berenergi besar dan berenergi positif. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah sedikit pengertian ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi sobat-sobatku dimanapun Anda berada tentang hal-hal mistis atau hal-hal yang gaib, dan bisa introspeksi diri agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak kita inginkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubedi Demak.